Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Di malam ini Allah mengumpulkan kita di satu tempat yang mulia, salah satu dari rumah-rumah Allah SWT yang telah kita ketahui sejumlah keutamaannya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menjadikan amal kita ikhlas karenanya dan menjadi amalan yang memperberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Ikhwatal iman, rahmani Allah wa iyyakum. Di malam ini kita melanjutkan pembahasan fikih yang kemarin kita masih memasuki di pembahasan salat sunnah. Sekarang kita di halaman 140, Qiyamul Lail. Ya. Berkata muallif hafizahullah taala, Qiyamul Lail sunnatun mustahabbatun. Yani berdiri di malam hari. Yang dimaksud adalah salat tahajud. Hukumnya adalah sunnah mustahabbah, sunnah yang disukai. Wa huwa min ahammi khasa'isil muttaqin. Dan qiyamul lail merupakan di antara seutama-utama dari kekhususan orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi qiyamul lail itu merupakan seutama-utama dari kekhususan orang-orang yang bertakwa. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19, Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ada di dalam jannat, yakni surga. Ya. Atau kita artikan berada di kebun-kebun, wa'uyun, dan berada di mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa saja yang Rabb mereka anugerahkan kepada mereka, yakni berupa buah-buahan, minuman, dan yang lainnya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka dahulu sebelum yang demikian itu adalah orang-orang yang muhsin, yaitu orang yang baik. Ya, sebagaimana kata ulama, ihsan di dalam ibadah. Rasulullah SAW ditanya tentang itu, dia katakan, anta budallaha ka'annaka tarahu. Yani orang yang ihsan dalam ibadah, maksudnya adalah dia beribadah dengan sempurna, beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Kata Syekh Saleh, demikian ini terwujud karena keimanan yang sempurna, karena keyakinan yang sangat kuat terhadap Allah SWT, sehingga ketika dia beribadah seolah-olah melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Rasulullah SAW, jika engkau tidak melihat Allah dalam ibadahmu, maka sesungguhnya Allah Ta'ala melihatmu. Ini level yang di bawahnya. Jadi ibadahnya orang yang lari dari murka Allah Ta'ala. Ya, ayat ini menyebutkan bahwasanya orang yang bertakwa itu sebelumnya mereka adalah orang-orang yang muhsinin dalam ibadah, begitu pula dalam muamalah. Ya. Mereka berbuat ihsan kepada seluruh makhluk. Nabi kita Muhammad SAW dalam suatu hadis mengatakan, Innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menuliskan, yakni mewajibkan untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Sampai Rasulullah mengatakan, idza qataltum fahsinul qitlah. Ketika membunuh maka lakukan pembunuhan itu dengan cara yang terbaik. Wa idza dzabhtum fahsinu dzibhah. Ketika menyembelih pun dengan melakukan ihsan, ya.
Ini adalah perbuatan mereka ketika di dunia. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dan ayat ini sebagai syahidnya. Syahid apa yang dikatakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Di antara kekhususan atau seutama-utama kekhususan yang bertakwa adalah mereka orang-orang yang malamnya diam, yakni malamnya digunakan untuk salat. Ayat ini berbicara tentang mereka. Kalau mereka itu dahulu qalilan, sedikit sekali, minal laili, dari malamnya, ma yahja'un, mereka tertidur pulas. Ya. Jadi sedikit sekali mereka tidur di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Allah mengabarkan sifat orang yang bertakwa ini di waktu sahur mereka beristighfar. Nah, ayat ini bentuknya khabar tetapi maknanya perintah dari Allah SWT agar kita bangun malam kemudian menjelang sahur kita memperbanyak istighfar. Ya, ini juga sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwasanya Allah SWT turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan mengampuni dia. Maka nas-nas seperti ini adalah perintah bagi kita untuk beristighfar di waktu sahur. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Kemudian sifat mereka fi amwalihim, pada harta-harta mereka itu haqqun, ada hak yang mereka tunaikan lis-sa'ili, untuk orang yang meminta-minta, jadi orang fakir, wal mahrum, dan orang yang ia fakir tetapi mereka menahan diri untuk meminta-minta. Mahrum itu orang yang tidak menampakkan bahwasanya dia itu orang yang fakir. Tetapi orang yang berilmu, orang yang cerdas, dia mengetahui bahwasanya orang itu membutuhkan dengan qarinah yang ada. Ya. Ini orang yang cerdas, menunaikan hak hartanya kepada orang yang meminta dan orang yang mahrum. Bahkan sebenarnya mengatakan orang yang mahrum itu yang lebih utama. Dia hajat tetapi dia tidak menunjukkan hajatnya. Ya, karena Allah Ta'ala menyifati dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu orang-orang yang mahrum ini, yang tidak menampakkan kefakiran itu, yahsabuhumul jahil aghniya. Orang juhala, orang bodoh itu menganggap dia orang kaya. Karena memang dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengadukan kekurangannya itu. Nah, Allah menyifati orang yang tidak tahu kebutuhan mahrum, ada orang yang jahil. Tapi orang yang cerdas, kata para ulama, diantaranya Imam Syekh Salim dalam kitab Bahjahnya, dia mengetahui bagaimana dia meletakkan hartanya kepada orang yang tepat, yang dia mendapatkan pahala besar dengan sebab itu. Nah, jadi ikhwatal iman rahimanallahu wa iyyakum, mu'alif mendatangkan ayat ini untuk menguatkan perkataan beliau bahwasanya qiyamul lail itu adalah kekhususan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha. Sesungguhnya di dalam surga itu ada ghuraf. Ghuraf itu jamak dari ghurfah yang artinya kamar-kamar. Yura zahiruha, nampak atau dilihat, zahiruha, luarnya, min batiniha, dari dalamnya. Jadi ada kamar, kalau dari dalam, luarnya kelihatan. Wa batinuha min zahiriha, begitu pula dalamnya itu bisa nampak, dilihat dari luar. Ya. Disebutkan dalam syarahnya, ay anha ghurafun syafafah. Artinya di sana itu ada kamar-kamar yang transparan, bisa nampak dari luar, begitu pula dari dalam. A'addahu Ta'ala, Allah sediakan kamar-kamar ini liman at'ama ta'am, bagi orang yang dia
memberi makanan. Jadi orang yang suka memberi makanan. Ya. Dalam hadis Nabi SAW, sebaik-baik orang yang diberi makanan, di sana ada yang paling utama, kemudian berikutnya. Tetapi secara garis besar Rasulullah SAW mengatakan, la yad'amu ta'amaka illa taqiyun. Hendaknya jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya. Maka dari hadis ini tentunya orang yang bertakwa di sini orang yang memberi makan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Wa alana al-kalam. Ya, Allah sediakan kamar-kamar tadi untuk orang yang alana al-kalam. Ini melembutkan tutur katanya. Ya, tidak berkata kotor, kasar ya. Ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Wa adama siyam, dan ia terus-menerus berpuasa, yakni seusai puasa fardu mengikutkannya dengan puasa-puasa nafilah. Ini puasa sunnah. Wa shalla bil laili wan nasu niyamun. Nah, ini syahidnya. Dan mereka salat, ya. Orang ini salat di waktu malam ketika manusia niyam, yakni dalam keadaan tertidur. Ya. Ini hadis hasan sebagaimana dikatakan oleh muallif hafizallahu taala. Baik. Jadi hadis ini ikhwah menguatkan dari pernyataan muallif tadi ya tentang kekhususian orang bertakwa yaitu salat di waktu malam hari. Nah, selanjutnya muallif berkata wa yata'akkadu istihbabuhu fi Ramadan, dan menjadi lebih ditekankan kesunahan untuk qiyamul lail itu di bulan Ramadan. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi ay ya'mura fihi bi'azimatin." Ya. Berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mentarghib, yaitu memotivasi untuk qiyam Ramadan, yakni salat di malam bulan Ramadan min ghairi ay ya'mura fihi bi'azimah. Ya, perintahnya tanpa azimah, itu yakni tanpa perintah yang ditekankan dengan kuat. Ini tidak perintah wajib. Maksudnya adalah min ghairi ay ya'mura bi azimah, tidak diperintahkan secara wajib, tapi ditekankan ya. Fayaqulu, lalu beliau bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya, hadis ini muttafaq alaih. Yani hadis ini dikeluarkan Bukhari, begitu pula dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kedua kitab sahihnya. Kata Rasulullah SAW, man qama Ramadhan, siapa yang ia qiyam di bulan Ramadan, maksudnya dia salat malam di bulan Ramadan, dia lakukan itu imanan, karena iman, wahtisaban, karena ia mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunkan untuknya apa-apa yang telah lalu dari dosanya. Ya. Sebagian ulama menjelaskan makna imanan di sini adalah dia mempercayai bahwasanya qiyam Ramadan itu adalah perintah dari Allah SWT. Dia laksanakan perintah itu dengan mengharapkan pahala di sisi Allah. Ya. Maka keutamaannya adalah Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Tentu yang dimaksud kata para ulama adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar maka tidak diampuni kecuali dengan taubat. Ya, tentu taubatan nasuha, taubat yang terpenuhi dengan 3 syaratnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Kitab Riyadhus Shalihin ya. Ya. Nah, terkait dengan hadis ini berkata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, tentu yang dimaksud adalah orang yang salat malam Ramadan itu bulan penuh, bukan hanya mengambil waktu-waktu tertentu. Sholat tarawihnya nanti di 10 terakhir yang ganjil saja, tidak, tetapi
kata Syekh Saleh, dia lakukan qiyam Ramadan itu sebulan penuh, dia akan mendapatkan keutamaan diampunkan dosa yang telah lalu. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya untuk qiyamul lail lebih ditekankan ketika datangnya bulan Ramadan. Selanjutnya berkata mu'allif hafizallahu taala, adatu rakaatihi. Sekarang beliau menyebutkan tentang jumlah atau bilangan rakaat qiyamul lail. Aqalluhu rak'ah, ya, minimalnya adalah 1 rakaat. Itu minimal. Ya, berarti kalau 1 rakaat itu adalah salat witir, ya. Karena 1 rakaat itu adalah salat yang ganjil, ya. Wa aktsaruhu 11, dan yang paling banyak adalah 11 rakaat. Ini berdasarkan apa yang telah disampaikan Aisyah, lima marra min qauli Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Kata Aisyah, tidaklah Rasulullah SAW beliau menambah di bulan Ramadan, tidak pula pada selain Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ya. Jadi berdasarkan hadis ini, mu'allif memilih untuk jumlah bilangannya itu paling banyak adalah 11 rakaat. Nah, selanjutnya berkata mu'allif, masyru'iyatul jama'ati fi qiyami Ramadan. Dia akan membahas tentang disyariatkannya untuk berjamaah di dalam melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan. Ya, ini salah satu di antara sholat-sholat sunnah yang diperintahkan untuk berjamaah. Qiyam Ramadan, kemudian ada sholat 2 hari raya, sholat istisqa, ya, sholat gerhana. Adapun selain itu asalnya sholat sendiri-sendiri. Ya. Adapun sekali waktu dianjurkan bagi suami untuk sholat berjamaah dan istri di sholat malam, ya. Mu'allif di sini menyebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah SAW shalla dzata lailatin fil masjid. Sesungguhnya Rasulullah SAW, kata Aisyah, beliau salat, ya, pada suatu malam di dalam masjid. Fa shalla bi salatihi nasun, lalu salat dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nasun, yakni para sahabat manusia. Thumma shalla min al-qabilati fa kathura an-nasu. Kemudian beliau pun salat di hari berikutnya, manusia pun semakin banyak. Thumma ijtama'u min al-lailati tsalitsati aw ar-rabi'ati. Kemudian manusia pun berkumpul di malam yang ketiga atau yang keempatnya. Aisyah ragu-ragu di sini, ya, ketiga atau yang keempatnya. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam tidak keluar menuju manusia, yakni tidak salat berjamaah dengan mereka. Falam asbaha, maka di waktu paginya, qala, beliau pun bersabda, qad ra'aitul ladzi sana'tum. Sungguh aku telah melihat yang kalian perbuat. Walam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufradu alaikum. Beliau menyebutkan illatnya, alasannya kenapa beliau tidak keluar untuk berjamaah dengan para sahabat. Beliau mengatakan tidak ada yang menghalangiku dari keluar kepada kalian kecuali karena sesungguhnya aku khawatir nanti difardukan atas kalian. Yakni qiyamul lail difardukan atas kaum muslimin. Wa dzalika fi Ramadan, dan itu di bulan Ramadan. Ya. Maka dari hadis Aisyah ini, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, ya, para ulama mengambil faidah, ya, bahwasanya disunahkan untuk berjamaah. Sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Rasulullah SAW kemudian meninggalkan itu karena ada alasannya, ini khawatir difardukan kepada kaum muslimin. Karena apa? Karena wahyu masih turun. Adapun setelah Rasulullah SAW wafat, yang kemudian kita akan lihat hal itu dilakukan oleh atau diperintahkan oleh sahabat Umar ibn Khattab, ya, yang kemudian dilakukan oleh para khulafa setelahnya, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat melaksanakannya, ya. Nah, dan ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW itu sayang, ya, sayang kepada umatnya. Beliau tidak ingin memberatkan
umatnya. Ya, dan banyak yang semisal dengan sabda beliau seperti ini ya. Di antaranya beliau pernah mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisibak inda kulli wudu atau kama qala Rasulullah. Jika aku tidak khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk senantiasa bersiwak setiap kali hendak wudu. Ya, jadi menunjukkan bagaimana Rasulullah itu sayang kepada umatnya, tidak ingin memperberat umatnya. Selanjutnya mu'allif mendatangkan lagi riwayat dari Abdurrahman bin Abdul Qari annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, kharajtu ma'a Umar bin Al-Khattab. Ya, aku telah keluar bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu lailatan fi Ramadhan ila al-masjid. Pada suatu malam di bulan Ramadan kami keluar menuju masjid. Fa idzan nasu auza'un mutafarriqun. Maka di saat itu manusia auza', yakni jamaah yang terpisah-pisah. Ya, bisa dilihat dalam keterangan jama'atun mutafarriqun. Artinya manusia itu berkelompok-kelompok. Yusalli rajulu li nafsihi. Ada orang yang salat untuk dirinya sendiri. Wa yusalli rajulu fa yusalli bi salatihi rahtu. Kemudian ada orang yang salat diikuti oleh rahat. Salat bersamanya rahat. Rahat itu sekelompok manusia antara 3 sampai 10, ya. 3 sampai 10 orang. Faqala Umar, lalu Umar pun berkata, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amthala. Sesungguhnya aku melihat atau aku berpandangan jikalau aku mengumpulkan mereka di atas satu qari, ini satu imam, lakana amthal, maka sungguh itu lebih bagus. Summa azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Kemudian beliau pun bertekad, lalu beliau pun mengumpulkan manusia itu di atas satu qari, yakni Ubay bin Ka'ab. Summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Kemudian aku pun keluar bersamanya. Ya, ini yang menceritakan tadi Abdurrahman bin Abdul Qari. Aku pun keluar bersama Umar di malam berikutnya. Wan nasu yusalluna bi sholati qarihim, sedangkan manusia mereka salat dengan salatnya qari mereka, yakni Ubay bin Ka'ab. Qala Umar, lalu Umar pun berkata, nikmatil bid'atu hadhihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Ya. Para ulama menyebutkan hadhil maqalah min jihatil lughah. Ya, ucapan ini bukan bid'ah secara syar'i tetapi dari bahasa saja. Ya. Kenapa? Karena hal itu pernah dilakukan Nabi SAW bersama para sahabat yang sebelumnya kita bacakan tadi. Ya, mu'alif mendahulukan hadis Aisyah yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah melakukan sholat berjamaah di bulan Ramadan dengan para sahabat. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian Abu Bakar disibukkan dengan orang-orang murtad, ya. Dan beliau waktunya pendek, Abu Bakar itu hanya 2 tahun. Nah, begitu berpindah khalifah kepada Umar, waktu beliau panjang dan beliau tidak disibukkan dengan orang-orang murtad, maka beliau lebih fokus untuk melaksanakan sunnah Nabi, ini untuk menyatukan kaum muslimin sholat berjamaah di bulan Ramadan. Wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumuna. Kemudian beliau mengatakan yang mereka tidur darinya itu lebih utama dari yang mereka itu berdiri, yakni daripada mereka sholat. Maksud beliau adalah yuridu akhirul lail. Maksudnya sholat di akhir malam itu lebih baik daripada di awal malam. Wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu, dan manusia mereka melaksanakan qiyamul lail itu di awal malam. Ya, bersama Ubay bin Ka'ab. Dan kata Syekh bin Baz, ya, dilakukan di awal malam itu karena lebih memudahkan untuk mengumpulkan manusia, berbeda dengan di akhir malam, ya. Nah, dari 2 riwayat ini maka menjadi jelas bagi kita
apa yang dikatakan oleh mu'allif, yakni disyariatkan untuk berjamaah dalam melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan. Ya, disebutkan para ulama, dan itu berjalan setelah Umar, yakni di khalifahnya Utsman, kemudian di khalifahnya Ali radhiyallahu ta'ala anhum, dan para sahabat yang lainnya. Kita lanjutkan. Berkata mu'alif, istihbabu sholatir rajuli bi ahlihi fi ghairi Ramadan. Selanjutnya disunahkan sholatnya seorang laki-laki dengan keluarganya di selain bulan Ramadan. Ini di luar bulan Ramadan. Ya, sekali waktu seorang ayah misalnya, dia sholat bersama istri atau dengan anaknya ya, misalnya. Ini berdasarkan hadis dari Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ayqadha ar-rajul ahlahu min al-laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba min adh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirati. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang laki-laki membangunkan keluarganya, yakni istrinya, dari waktu malam, lalu keduanya sholat, atau disebutkan sholat raka'ataini jami'an, ya, dia sholat 2 rakaat, jadi dua-duanya sholat 2 rakaat. Maka kata Nabi, kutiba minadzakirin, kedua orang tadi, suami dan istri itu tercatat termasuk dari kelompok orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan istrinya juga tercatat di dalam kelompok zakirat, yaitu wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini menunjukkan sunnah, ya, bahwasanya seorang laki-laki itu di malam harinya membangunkan istri untuk sholat berjamaah, agar dia masuk ke dalam kelompoknya orang yang banyak berzikir. Ya, kita lanjut. Selanjutnya mu'alif berkata, qadha'u qiyamil lail, mengqadha sholat malam. Ya, jikalau kita terluputkan sholat malam, maka disunahkan untuk mengqadha. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu salatu minal laili min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari 12 raka'atan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terluputkan baginya salat dari waktu malam sebab sakit, ya, min waja'in karena sakit, minnya di sini namanya min ta'lil, ya, aw ghairihi atau selainnya, misalnya karena terlalu letih, capek sehingga terlewatkan salat malam, shalla, maka beliau pun salat minan nahari dari waktu siang, sintai asyrata raka'atan, salatnya 12 rakaat. Ya. Kebiasaan Nabi salat malamnya berapa? 11. Tetapi ketika beliau terluputkan, beliau lakukan itu di siang hari, yakni antara terbitnya matahari satu tombak sampai menjelang zuhur dengan 12 rakaat, ya. Kemudian dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi minal laili aw an syai'in minhu, siapa yang tertidur dari hizibnya, dalam syarah hadisnya maksudnya adalah anil juz'i minal Qur'an yusalli bihi, satu juz dari Al-Quran yang dia baca di waktu sholatnya. Jadi ada orang tertidur meninggalkan sholat malam. Nah, dalam sholat itu dia biasa membaca sebagian dari ayat Al-Quran. Au an syai'in minhu, atau dari sesuatu darinya. Terluput dari itu, ya. Sebagian ulama tidak membatasi sholat, tetapi juga berbagai macam wirid, ya, entah itu tilawah Al-Quran atau zikir-zikir. Faqara'ahu, maka dia membacanya, atau dia lalu membacanya, ma baina salatil fajri, jarak antara salat fajar wa salati zuhri, dan salat zuhur, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dituliskan baginya seolah-olah ia telah membacanya dari waktu malam, ya. Jadi
sabda Nabi ini menunjukkan perintah untuk mengqadha kebiasaan kita sholat malam ketika terluputkan, diqadha antara waktu fajar sampai waktu zuhur. Nah, dan ini juga agar kita tidak terbiasa untuk meninggalkan amalan, ya. Ketika kita mengqadha amalan, maka kita akan berupaya untuk menjaganya terus-menerus. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis, ya, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus, istiqomah, meskipun amalan itu tidak banyak. Terlebih lagi kalau amalan itu banyak. Maka tampak dari beberapa riwayat yang ada, Rasulullah SAW mentarget umat ini untuk tidak meninggalkan amalan begitu saja. Meskipun terluput, maka diupayakan untuk mengqadha, ya. Nah, kita lanjut, ikhwan. Karahatu tarki qiyamil laili lima i'tadahu. Selanjutnya beliau akan menyebutkan tentang makruh. Makruh itu dibenci. Meninggalkan qiyamul lail bagi orang yang membiasakannya, ya. Setiap malam dia sholat malam, kemudian dia tinggalkan. Dibenci. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulani. Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Di mana si fulan itu dia salat malam lalu dia tinggalkan salat malam, ya. Nah, ini menunjukkan orang yang sudah terbiasa salat malam kemudian dia tinggalkan itu makruh. Karena Rasulullah melarang, ya. Dan antum tahu, ya, di mana Abdullah bin Amr bin Al-As itu sahabat yang dalam beberapa riwayat ditunjukkan kuat dalam beribadah. Misalnya dalam Riyadhus Shalihin, ya, di suatu saat ayahnya, yakni Amr bin Al-As, berkunjung ke rumah Abdullah. Ditanyakan kepada istrinya, bagaimana suamimu? Kemudian istrinya cerita, suami saya itu luar biasa. Kalau malam tidak pernah tidur, sholat. Kalau siang puasa terus. Ya, siapa itu? Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah berkata kepada beliau, ya, agar beliau menjaga qiyam lailnya. Jangan seperti si fulan, dia sholat kemudian dia tinggalkan. Nah, ya, selanjutnya mu'alif menyebutkan tentang sholatul duha. Ya. Nah, di sana ada beberapa perkataan para ulama terkait dengan sholat duha ini. Jadi ada yang mengatakan sholat duha itu tidak ada. Ya, tapi yang jelas sholat duha itu ada. Ya. Sholat duha kemudian di dalam kurung disebutkan sholatul awwabin. Sholatnya orang-orang yang katsir rujuk ilallah, banyak kembali kepada Allah SWT. Ya, sholat duha itu adalah sholatul awwabin. Masyru'iyatuha, disyariatkannya sholat duha, ya. Dalilnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Awsani khalili bi thalathin." Telah berwasiat kepadaku kekasihku dengan 3 hal. Jadi wasiat itu sesuatu yang sangat penting. Dan Rasulullah SAW ketika berwasiat kepada seorang sahabat menunjukkan bahwa beliau sayang kepada sahabat itu. Ya. Akan tetapi kaidah ikhwah, ya, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Meskipun ini ditujukan kepada Abu Hurairah, akan tetapi maknanya ini diamalkan oleh seluruh umat, ya. Bukan hanya khusus untuk Abu Hurairah saja. Nah, 3 wasiat itu bisa misalnya 1 ayamin fi kulli syahrin, agar berpuasa 3 hari di setiap bulan. Yang dimaksud adalah di hari ayam al-bid, ya, hari-hari putih secara makna. Karena hari ini bertepatan dengan Lailatul Badr, yaitu bulan purnama, ya, tanggal 13, 14, 15. Puasa 3 hari itu seperti puasa 1 bulan.
Karena al-hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu dilipatkan dengan 10 kali lipatnya. Puasa 3 hari berarti seperti 1 bulan. Kasyamid dahr kata Nabi. Wa raka'atai duha, dan beliau berwasiat agar menjaga 2 rakaat duha. Nah, ini syahidnya. Berarti salat duha itu disyariatkan ya. Dan boleh kita jaga, kita rutinkan. Terlebih nanti di sana ada keutamaan yang lain. Wa utira qabla an anama, dan beliau berwasiat lagi agar aku witir sebelum aku tidur. Ya. Sebelumnya kita sebutkan tentang bagaimana witirnya Abu Bakar, bagaimana witirnya Umar. Kalau Abu Bakar dikatakan kata Nabi, setelah dia ditanya, kemudian dia jawab dia witir sebelum tidur, berarti engkau telah mengambil sesuatu yang pasti ya. Baik. Jadi 3 hal ini yang diwasiatkan Nabi kepada Abu Hurairah. Yang pertama agar puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua adalah agar menjaga 2 rakaat salat duha. Dan yang ketiga adalah agar salat witir sebelum tidur. Ya. Yani tidak meninggalkan salat witir. Nah, kita lihat fadluha, keutamaan salat duha. Ya. Sekali lagi kita sampaikan sebagaimana dikatakan Syekh Abdul Razak Allah sangat penting bagi kita untuk mengetahui fadhailul a'mal, keutamaan amal-amal, keagungan amal-amal, agar kita bisa muwadhabah, terus-menerus di atas amalan itu. Dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Di waktu pagi, yusbihu, masuk waktu pagi, ala kulli sulama, atas setiap persendian. Ya, persendian itu bertemunya 2 tulang. Ya. Bertemunya 2 tulang. Nah, dalam riwayat Muslim disebutkan bahwasanya dalam tubuh manusia itu ada berapa? 360 persendian. Nah, kata Rasulullah SAW, setiap pagi, setiap persendian itu dari salah satu kalian itu harus ada sedekahnya. Jadi 300 persendian. Lalu beliau sebutkan fakulu tasbihatin sadaqah. Jadi setiap tasbih itu sedekah. Ya. Jadi bagi orang yang tidak punya duit, dia bisa bersedekah dengan tasbih. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid, ini bacaan alhamdulillah, ini sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap ucapan tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap bacaan takbir Allahu akbar itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Perintah dengan yang ma'ruf itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, melarang dari yang munkar, sadaqatun sadaqah. Lalu kata Rasulullah SAW, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Mencukupi dari hal itu semuanya 2 rakaat yang ia kerjakan dari waktu duha, maksudnya sholat duha. Jadi keutamaannya itu sudah mewakili dari sedekah-sedekah yang harus ditunaikan setiap pagi pada setiap persendian. Kemudian di antara riwayat yang lainnya disebutkan orang yang telah memenuhi sedekahnya, maka berarti dia telah memerdekakan anggota tubuhnya itu dari api neraka. Ya. Ini di antara sejumlah keutamaan dari salat duha. Maka kita upayakan untuk menjaga salat duha. Ya. Selanjutnya Ma'alif membahas tentang jumlah rakaat salat duha ya. Adadu rakaatiha. Bilangan rakaat salat duha. Berkata Ma'alif aqalluha isnatani, minimal 2 rakaat. 5 sabaqa minal ahadithi, ini berdasarkan apa yang telah lalu dari beberapa hadis ya yang sudah kita sebutkan tadi. Wa aktsaruha 8, sedangkan yang terbanyak adalah 8 rakaat. Ya, ini berdasarkan hadis dari Ummu Hani. Ummu Hani itu putrinya Abu Thalib ya. Ini ketika Rasulullah SAW atau asbabul wurud hadis ya berada di kota Mekah setelah penaklukan kota Mekah. Ya. Di waktu itu Rasulullah SAW mandi ditutup oleh putrinya, ya, ditutupin oleh putrinya Fatimah. Kemudian Rasulullah mendengar
Siapa itu? Dijawab Ummu Hani. Ya. Ya, kemudian Ummu Hani menceritakan tentang hadis ini. Apa kata Ummu Hani? An Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum fathi Makkah. Sesungguhnya Nabi SAW pada hari penaklukan kota Makkah, ightasala fi baitiha. Beliau mandi di rumahnya. Fa shalla 8 raka'atin, lalu beliau pun salat 8 rakaat. Nah, hadis ini yang dijadikan sebagai dalil bahwasanya salat duha itu maksimalnya 8 rakaat. Nah, selanjutnya mu'alif membahas tentang afdhalu awqatiha, seutama-utama waktu salat duha ya. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba wa hum yusalluna duha. Rasulullah SAW keluar menuju penduduk Kuba ya. Antum ingat ya, masjid yang pertama kali beliau bangun di Madinah, Masjid Kuba. Wa hum yusalluna duha, sedangkan mereka sedang mengerjakan salat duha. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, salatul awwabina idza ramadatil fisalu min duha. Salatnya orang-orang yang banyak kembali kepada Allah adalah ketika anak-anak unta itu kepanasan. Ya, yakni min duha, dari waktu duha. Nah, kira-kira jam berapa itu? Kalau di padang pasir itu jam-jam 10-an gitu ya. Jam 9 panas ya. Karena pasir itu ketika kena panas matahari membuat teracak kaki unta, terlebih yang anak-anak itu merasa kepanasan sehingga mereka berteduh di bawah naungan induknya ya. Nah, insyaallah kita dengar azan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم على محمد وبارك على Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik ikhwan, kita melanjutkan pembahasan kita. Ya. Selanjutnya mu'alif berkata tentang salat sunnah berikutnya ya. As-salatu uqaibat tuhuri
yakni sunnatul wudu, salat seusai bersuci, ya, salat seusai bersuci. Yang dimaksud adalah sunnatul wudu. Ya, ini salat tatawwu berikutnya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, berkata kepada Bilal, sahabat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, inda salati subhi, di waktu salat subuh. Ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, kabarkan kepadaku dengan amalan yang paling diharapkan yang kau amalkan di Islam. Fa inni sami'tu tafala alayka baina yadayya fil jannati. Karena sesungguhnya aku telah mendengar, ya, detakan suara jalannya dua sendal. Ya, tafa itu maknanya jalan pelan-pelan. Aku mendengar ada suara sendal, kedua sendal. Baina yadayya fil jannah, dan itu ada di depanku di surga. Qala, lalu Bilal mengatakan, ma amiltu amalan arja indi. Aku tidak mengamalkan amalan yang paling diharapkan di sisiku. Anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika tuhuri ma kutiba li an usalliya. Ya, jadi amalan inilah yang diharapkan oleh Bilal. Sesungguhnya aku tidaklah bersuci, ya, tuhuran. Ini mafhum mutlak namanya, penegasan. Tidaklah aku bersuci dengan benar-benar bersuci di waktu kapan saja, baik di malam hari atau di siang hari, kecuali aku mengerjakan sholat dengan sebab bersucinya tadi itu apa yang telah dituliskan untukku agar aku mengerjakan sholat. Ya, yakni yang dimaksud Bilal adalah sholat sunnah setelah bersuci. Nah, tentu Bilal melakukan ini setelah beliau mengetahui dari hadis Nabi SAW. Ya, sebelumnya sudah kita bahas. Ya, Rasulullah SAW menyebut dalam hadis yang kurang lebih maknanya, siapa yang telah wudhu seperti wudhunya beliau dengan sempurna, kemudian sholat 2 rakaat. Ya, dalam sholatnya dia menghadap kepada Allah Taala, yakni khusyuk, ya, kecuali Allah Taala hapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Nah, kita lanjut satu lagi, sholat istikharah. Sholat istikharah, ya. Ini salat memohon pilihan dari Allah SWT. Yustahabu likulli man hamma bi amrin. Disunahkan bagi setiap orang yang memiliki keprihatinan dengan suatu perkara. Disunahkan ayastakhirullaha ta'ala fih, agar dia memohon pilihan kepada Allah Ta'ala dalam perkara itu. Kama ja'a fi hadzal hadis, sebagaimana telah datang dalam hadis ini, yakni dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, kana Nabi SAW yu'alimuna al-istikharata fil umuri kulliha kasurati minal Qur'ani. Kata sahabat Jabir adalah Nabi SAW, beliau mengajarkan kepada kami istikharah, yakni meminta dipilihkan yang terbaik Allah Ta'ala dalam seluruh perkara, sebagaimana beliau mengajarkan surat dari Al-Quran. Ya, jadi Rasulullah SAW ketika mengajarkan surat, ya, tentunya dengan sempurna. Rasulullah SAW mengajarkan lafaz-lafaznya, begitu pula makna-maknanya. Idza hamma ahadukum bil amri, kata Rasulullah SAW, ketika salah satu di antara kalian, ya, prihatin dengan suatu perkara, falyarka rak'atain, maka adalah dia mengerjakan 2 kali ruku, yakni salat 2 rakaat. Min ghairil fardhati, selain salat fardu, yakni salat sunnah apa saja. Ya, salat sunnah apa saja. Summa yaqulu, kemudian setelah itu mengucapkan Allahumma inni astakhiruka bi ilmika ila akhiril hadis. Ya, mengadukan kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku astakhiruka, memohon pilihan yang terbaik kepadamu, bi ilmika, dengan ilmumu, wa astaqdiruka bi qudratika, dan aku meminta diberikan takdir yang terbaik dengan kuasamu. Ya. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon kepadamu dari anugerahmu yang agung.
Fa innaka taqdiru wa la aqdiru. Karena sesungguhnya engkau yang kuasa dan aku tidak kuasa. Aku tidak sanggup. Wa ta'lamu wa la a'lamu. Engkau Maha mengetahui, aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub. Dan engkau ya Allah adalah yang Maha mengetahui perkara-perkara gaib. Kemudian disebutkan, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr khair li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Ya Allah, jika engkau mengetahui sesungguhnya perkara ini lebih baik bagiku dalam urusan agamaku, dalam penghidupanku atau akibat dari perkaraku, atau qala fi ajili amri wa ajilihi, atau dia menyebutkan untuk yang segera atau yang tertundanya, faktur huli, maka takdirkanlah untukku, putuskanlah untukku. Wa in kunta ta'lamu an hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Akan tetapi jika engkau mengetahui sesungguhnya ini, yakni perkara ini buruk untukku, untuk dunia, untuk agamaku, untuk kehidupanku, untuk akibat perkaraku, atau qala fi ajili amri wa ajilihi, atau dia mengucapkan untuk yang segera atau tertunda, fasrifhu anni, maka hendaklah dia jauhkan, ya, palingkanlah dariku, wasrifni anhu, dan palingkanlah aku darinya. Baqtur liyal khaira, dan takdirkanlah untukku, putuskanlah untukku yang terbaik, haitsu kana, dimanapun ia berada. Tsumma raddini bihi, kemudian setelah itu engkau ridhokan aku dengannya, wa yusami hajatahu, kemudian dia menyebutkan hajatnya, ya. Ini diantara sholat tatawwu, yaitu sholat sunnah 2 rakaat, kemudian berdoa tadi dengan doa yang diajarkan Nabi SAW untuk memohon istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan, ya, kita sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk bertambah ilmu dan amal. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.